Where you going? Oke, kembali lagi ke podcast Pulang Kerja. Kali ini aku kedatangan ini nih, founder atau apa ya nyebutnya? Anggota sih. Anggota komunitas 1000 guru. Tapi aku pas ngobrol katanya nggak hanya melulu tentang guru orangnya. Bisa dijelaskan mungkin Mbak Galuh, ini Mas Kris. Bisa dijelaskan Mbak Galuh 1000 guru itu apa ya sebenarnya? Oke, jadi mungkin dari awalnya dulu ya. 1000 guru itu awalnya dimulai sama namanya Kak Jemi Ngadiono. Kak Jemi Ngadiono itu dulunya profesinya jurnalis. Jadi beliau ini jurnalis dari salah satu stasiun televisi gitu lah di Jakarta ya. Indosiar. Emang boleh sebutnya? Boleh. Trans 7. Oh, Trans 7. Ya, terus nggak masalah. Nggak boleh sebut merek. Nggak masalah. Oke, jadi beliau ini suka liputan ke daerah-daerah pedalaman gitu lah. Nah, dari situ beliau ini melihat kayak di sana itu wisatanya oke banget gitu, kayak sangat bagus gitu. Tapi di sana melihat pendidikannya sedikit terlupakan gitu. Jadi kayak nggak terjamah gitu loh Kak. Jadi mereka adik-adik tuh nggak mendapat pendidikan yang benar-benar layak gitu loh. Dari situ beliau tuh kayak berpikir gimana ya caranya ngebantu mereka, sedangkan kayak materialnya sendiri mau bantu material pun nggak mampu gitu. Material itu bukan semen loh guys. Oh iya bukan. Uang maksudnya. Jadi kayak uang untuk sekolah. Jadi tidak mampu, jadi gimana caranya? Iya lagi. Material. Takut Materi. Iya, Material bahan bagus. Iya bener lagi. Iya lagi. Terus dari situ Kak Jemi tuh mulai aktif di media sosial Twitter gitu. Tahun berapa itu? 2012. Sekitar 2012 iya. Jadi beliau itu suka posting-posting kegiatan di sekolah-sekolah yang beliau liputan gitu loh. Nah, terus dari situ orang-orang tuh mulai tertarik, ini kegiatan apa sih kok orang-orang tuh pengen ikut. Jadi dari itu Kak Jemi tuh berinisiatif kayak mungkin itu jalannya Kak Jemi untuk membantu adik-adik di pedalaman. Jadinya Kak Jemi bikin kopdar yang istilahnya tuh awal termulanya bentuk 1000 guru di tahun 2012 itu. Itu base di Jakarta ya? Di Jakarta, betul. Jadi dia pas liputan itu juga mengajar gitu? Enggak, ya mungkin kayak sekilas gitu loh, kayak ngeliput hal lain tapi ada ngeliat kayak salvok gitu loh Mas. Angle-nya berbeda gitu. Ketika seumpama ke Sumber Manjing, ketika liputan pantai, mungkin dia juga ngeliput sekolahnya gimana. Kayak gitu. Seperti itu. Akhirnya kayak waktu kerja ke Sumber Manjing tuh ngeliput pantainya kok di sini kok sekolahnya kayak gini. Dia ngambil seperti itu. Kayak gitu. Saya kan juga jurnalis dulu. Jurnalis. Iya. Ini basic saya jurnalis. Di mana Mas? Ya di sini ini kan jurnal. Ini kan media. Pulang Kerja itu produknya blog.com itu media yang mana menaungi jurnalis. Lah ini untuk relevansi ke masa kini kita bikin podcast. Gitu. Makanya saya agak relate, kayak menarik gitu ya. Mbak siapa namanya itu? Kak Jemi nggak dia? Kak Jemi cowok. Oh cowok. Kak, iya sekarang manggilnya mending Kak. Iya. Kalau di 1000 guru sendiri itu emang manggilnya Kak. Manggilnya Kak. Terus habis kopdar. Dari situ terbentuklah komunitas 1000 guru di Jakarta. Betul. 22 Agustus 2012. 2012, ya. Waktu itu kegiatannya apa saja di sana? Di sana itu awalnya traveling and teaching. Jadi traveling and teaching itu nggak cuma sekedar liburan. Kan pada waktu itu kayaknya lagi hype-hype-nya liburan traveling gitu ya. My Trip My Adventure. Lagi booming-boomingnya itu. Terus dari situ ngadain traveling and teaching. Jadi nggak cuma traveling aja, tapi juga berbagi ke adik-adik. Jadi sebelum kita liburan, kita berbagi dulu sama adik-adik gitu. Ngajarnya yang hal-hal sederhana gitu ya. Betul. Ngajarnya lebih ke motivasi sih Mas, bukan materi lagi. Pengajaran itu sih. Bukan pengajaran sekolah. Gara-gara aku. Lebih ke motivasi ya, betul. Mario Teguh. Ya hampir sama kayak gitu. Motivasi itu maksudnya kayak apa ya, kayak game-game gitu supaya mereka tetap belajar atau tetap belajar. Ayo kita
karena belajar itu apa kayak lebih di hal yang menyenangkan sih. Oke. Saya kira motivasi itu kayak ayo teman-teman, bagaimana kalau kamu Kalau itu anggota kita yang nerima motivasi kayak gitu. Kalau ada lebih diajak ke main-mainnya. main game tapi yang ada korelasinya dengan pendidikan. Betul. Itu berjalan, aku nggak mau ngulik yang di Jakarta. Itu selesai sampai di sana, berjalan sampai di Malang tahun 2015, 4 April 2015. itu masuk di Kota Malang. Di Kota Iya. Malang. Nah itu ya apa ceritanya kok sampai Kota Malang? Itu ya karena tadi tuh persebarannya dari awalnya Kak Reno ini foundernya 1000 Guru Malang. Jadi Kak Reno tuh dulunya juga ikut yang di Jakarta. Tak kira jurnalis juga di Malang. Beda Enggak, profesi. beda profesi. Terus beliau ini juga kebetulan lagi kuliah S2-nya di Surabaya dulunya. Jadi apa ya, beliau mikir tuh kayak buat mendirikan 1000 guru di Malang kayak gitu sih. Terus Kak di Malang ini kegiatannya apa? Bisa dijelaskan? 1000 guru. Apakah ini semuanya guru-guru? Apakah jumlahnya 1000? Atau seperti apa? Enggak. Kalau untuk Jelaskan, Mas Kris. kegiatan 1000 guru sendiri itu ada TNT, Traveling and Teaching, terus ada TNG, Teaching and Giving, terus ada stasiun baca, ada juga napak tilas, sama yang terakhir itu disaster response. Nah, kalau kenapa disebut 1000 guru sendiri itu bukan anggota kita guru-guru semuanya, tapi semua orang itu bisa jadi guru. Kayak gitu. Itu apa sih? Artinya dari 1000 guru gitu loh, Mas. Oh itu. Jadi everyone can be teacher. Yes. Betul. Keren itu kata-kata hari ini. 100.000. 1000 kata-kata? juga sebenarnya 50. Terus 1000 guru? 1000 kenapa 1000 tuh sebenarnya itu cuman simbol aja sih. Karena kalau 100 kedikitan, kalau 1 juta terlalu banyak. Jadi kalau 1000 kan lebih enak dibaca 1000 guru ya. Jadi 1000 guru itu kayak apa ya, men-trigger semua orang bahwa ayolah jadi guru. Ya apa ya? Kayak ya Pak Mas. Bukan ayolah jadi guru sih, kayak ayolah kita sadar ini loh, adik-adik juga butuh pengajaran kayak gitu. Kayak apa sih, bukan pengajaran yang formal kayak matematika atau kayak gimana gitu, tapi lebih ke itu ya. Kita menarik mereka untuk belajar ya. Mereka untuk belajar. Jadi kayak samain di 1000 guru juga belajar storytelling agar menarik gitu ya. Betul. Ya. Kita lebih kayak belajar ke psikologi nih anak, gimana sih cara mereka, kan biasanya anak tuh ada sing males banget untuk belajar gitu. Nah, gimana cara kita untuk berbaur terus bikin mereka suka akan belajar gitu. Mana podcast ini lancar-lancar aja cara komunikasinya Mbak sama Mas ini ya. Jadi kayak kita tuh mempelajari sifat-sifat karakter-karakter anak kecil gitu. Jadi kayak setiap kita datang ke sekolah pasti ketemu karakter baru gitu. Karakter anak kecil itu seperti apa? Zaman ketahui yang agak susah kayak atau pengalaman seperti apa sih karakter anak kecil? Kalau untuk belajar? Kalau untuk belajar mereka tuh ada yang kayak yang bener-bener pengennya belajar sendiri, didampingi satu-satu kayak itu, nggak mau bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu juga ada. Ada juga yang belajarnya tuh storytelling kayak gitu. Mereka nggak terlalu suka yang pengajaran formal. Adik-adik, kalau kalian pengen jadi guru harus kayak gini-gini, nggak suka kayak itu. Ada yang apalagi senengan berot apa yang berot itu? Dia berot ya? Berot. Nah, ada yang suka berot-berotan juga ya. Itu dibuat dikorelasikan untuk ada belajarnya. Ada belajarnya. Pokoknya kayak unik-unik gitu. Terus kalau dengan definisi sama sampaikan Mas Kris, aku ingin tanya. Jadi kalau jadi komunitas di 1000 guru ini ada pelatihan dulu ya? Kayak pelatihannya seperti apa sih? Pelatihannya tuh nggak ada sih, Mas. Sharingnya seperti apa sih? Kalau itu sharingnya kita waktu kayak ya kopdar kayak gitu. Kopdar gitu. Jadi yang udah lama itu makanya ada namanya napak tilas. Nah, napak tilas itu program dari 1000 guru, kayak dari yang kita nyebut senior kayak gitu. Itu cerita-cerita pengalaman mereka ke kita. Nah, dari itu yang anggota-anggota baru nih
beradaptasi. Oh, caranya kakak dulu itu ngajarnya kayak gini. Coba kita terapin bisa atau enggak. Kalau emang bisa kita terapin ke adik-adiknya, berarti kan masih relevan. Kalau enggak kita coba geser ke sekarang kayak itu. Oke. Kalau di Malang sendiri Mbak, kalau itu kegiatannya itu pasti kan pelosok, masa di kota aja atau ya apa? Ngajarnya. Jadi gini, ya memang namanya 1000 guru sih, tapi yang saya ikut beberapa tahun ini saya ikuti di kota hampir jarang sih. Karena kita ngambilnya di kabupaten sih rata-rata. Kalau di Malang pun kita pasti ambilnya yang kabupaten karena kan biasanya yang agak sedikit memprihatinkan tuh di kabupaten. Di mana itu? Kita terakhir kemarin di Malang Selatan di Purwodadi. Apa ya tadi? Terakhir itu di Lumajang malahan. Kalau yang Malang bukan, yang di Kabupaten Tirtoyudo. Malangnya. Daerah Tirtoyudo. Waktu Hampir Dampit. Dampit lurus mana? Mutu. Dampit. Apa Mas Selatan ya? Iya, itu jalannya naik turun Bener. jurang kayak gitu. Ini Apa yang memprihatinkan? Tadi sama ada kata-kata memprihatinkan. banyak sekali ya kalau di di daerah-daerah gitu. Salah satunya jarak rumah sama sekolahnya jauh. Jadi misalkan di sini sekolahnya kita harus jalan dulu sampai 3 kilo baru sampai ke sekolah. Itu pun jalannya itu bukan aspal, Mas Eka. Jadi jalannya tuh kayak makadam, kayak lumpur kayak gitu-gitu. Itu ada di Malang. Terus jarak Ada di Malang. ada Tirtoyudo itu. Daerah Tirtoyudo. jauh dari apa ya? Puskesmas dan lain-lain. Jadi kayak Apa? jauh dari Puskesmas. dinas pendidikan dan lain-lain itu sangat jauh. Jadi kayak terpencil di situ aja gitu, kayak di pojok gitu. Terus di sana ya sekolahnya jalan kaki 3 kilo ngono. Iya ada 2 kilo. 3 Kalau yang berkecukupan ya motor biasanya. naik motor, kalau enggak ya jalan kaki ya gitu. Itu pun motornya motor yang tahu nggak sih Kak, yang motor koplingan terus yang ini ada yang buat nganu barang. Oh, buat ngarit lah. Keretawan kayak gitu loh. Ngarit. Terus Nah, betul. Terus ada itu bonceng di sini sama di sini gitu. Sama yang itu juga Enggak. jalan kaki ke sana. Naik truk tentara Naik truk kita. tentara. Tentara. Naik truk tentara juga resiko itu Mas Yan. Karena akhirnya waktu itu kita hampir sempet keprosok jurang sih truknya itu. Karena memang kanan kiri jurang terus Kanan gelap kiri gitu. jurang, Jadi betul. jalannya itu kayak nukik banget gitu. Kayak ngajar aja ngono ya. Volunteer loh padahal. Si volunteer gini. Itu ban depan truk itu udah hampir masuk jurang itu Mas. Soalnya kanan kiri juga nggak ada apa namanya kayak penyangga nih, kayak gitu nggak ada. Kayak bener-bener kanan kiri jurang. Terus jalan ya kabut, hujan waktu itu berangkat hujan. Karena ya memang udah masuk komunitas itu ya udah. Iya. Kan nanti tanyakan alasannya. Tapi ya apa kondisinya murid di sana? Kondisi muridnya tuh kebanyakan sih emang latar belakangnya kan karena dekat pantai. Nelayan. Mereka juga kepingin nggak muluk-muluk pengen jadi kayak guru atau ya pengen jadi nelayan kayak gitu aja. Kebanyakan dari mereka. Nah, kita datang ke sana tuh gimana cara memotivasi mereka? Gak apa-apa jadi nelayan kayak gitu. Tapi kan nelayan nggak cuman harus ngejala ikan. Kalau mereka udah dapat pendidikan yang tepat, malah mereka bisa jadi yang produsen nih kayak gitu. Gimana cara nge-manage-nya gimana produksi ikan, pengelolaan, manajemen pengelolaan ikannya lah. Tapi aneh ya, apakah ada penolakan dari warga kayak laposnya ada ini menurut? Oh enggak, malah welcome banget. Ya Pak itu. Itu waktu pensi ya. Waktu pensi orang tuanya malah ikut-ikutan Nonton kayak seneng gitu. Jadi sebenarnya bukan KKN, bukan apa-apa, komunitas datang ke sana jebret kayak gitu. Itu gak janjian sama apa enggak ada. Janjian maksudnya? Kayak kulon. Sama sekolah pasti. Oh. Jadi sebelum kegiatan itu kita ada survei dulu Mas. Oh, survei dulu. Kenapa kok milih di sana? Kenapa Pak Galuh? Ceritakan Pak Galuh. Kak Galuh. Kan. Ya. Oh. Ya aku sih tahu. Iya Pak. Kan kalau survei itu ada 3T itu. T. Ya. Tertinggal. Terjauh. Terus apa terdepan satunya? Kayak tertinggal. Nah, tertinggal kayak itu. Terpuruk. Ini malah ada akhirnya itu Mas. Tiga nanti dijelasin ya. Terpuruk banget gitu. Tapi benar-benar terpuruk sih sekolahnya itu. Ya kita lihat pertama. Apa sih kemarin? Tirtoyudo 3. SDN Tirtoyudo 3. Ya apa sekolahnya kondisinya? Kondisinya tuh kayak
bangunan yang bisa dipakai itu cuman yang sisi mana ya? Gedungnya itu ada 3. Yang bisa dipakai itu cuman kayak 2 gedung kayak gitu. Jadi yang satu gedung tuh padahal itu butuh renov. SD negeri itu. Jadi 1 sampai 6 pakai 2 gedung itu. Pakai 2 gedung Kelas itu. sekolah ya apa itu? Jadi itu juga fun fact loh sebenarnya Mas. Di sana itu SMP-nya juga malah jauh sekali. Jadinya SMP-nya juga sekolah di sana. Jadi mereka kayak shift-shiftan. Shift-shiftan. Iya. Kayak kalau pagi Ya apa sih? SD sama SMP. Jadi kayak shift-shiftan. Kalau pagi sampai siang itu SD, siangnya sampai sore itu SMP gitu. Karena di sana jauh sekali SD-nya, SMP-nya. SMP-nya. Oh, di desa apa itu namanya? Tirtayuda ya. Desa Tirtayuda juga. Sampai juga di sana tuh juga kekurangan guru Mas. Jadi kayak satu kelas guru satu tuh bisa ngajar 2 kelas bersamaan gitu loh Mas. Jadi kayak gantian gitu. Bayangin Cik, kelas 1 sampai kelas 6. Situ sih ngerti B apa, di kelas 6 nih. Lu sih ngerti Bu. Ya. Jadi itu fakta yang ada. Iya, itu fakta yang ada. Gurunya ya kekurangan guru pasti ya di sana. Iya, dan ada salah satu guru sih rumahnya kayaknya kalau nggak salah daerah Kesamben gitu. Kasembon. Kasembon. Daerah Kasembon. Iya, jadi ngajarnya di Tirtayuda. jadi gurunya tuh nggak pulang nginep di sekolah itu. Tidur di kantornya situ. Si tak mengelola informasi sih. Kasembon tuh Kasembon itu ke sana. Batu terus lu mau ke Diri. Paling pojok hampir ke Diri. Hampir ke Diri. Berarti Nggak jauh. mau kandangan situ loh. Ya kayak sampean sini ke Surabaya lah. Pojok ke pojok. Pojok ke pojok. Pantas kok nggak Itu pulang. dari Malang ke Tirtayuda itu 2,5 jam. Iya. Dari Malang kota. Nah, Malang kota ke Kasembon itu juga 2,5 jam. Jadi Iya. kalau PP ya 5 jam sendiri. Ya iso tua deh. Itu ada dalan yuk. Udah begitu ada dalan. Enggak, ini dajok sih, sumpah dajok sih. Enggak bisa. Itu PNS ya? Itu Honor ya? P3K. P3K. Iya, P3K. Ayo lah, pemerintah ya. Ayolah taruh ke mana? Ke Sembon lah. Sekarang sudah dimutasi ke Ya. Kasembon. Alhamdulillah. Baru-baru ini Alhamdulillah. dimutasi ke Kasembon. Gak ada mutasi. Tapi selama ngajar itu ya wes itu tidur di kantor kayak gitu. Ya, bapakku dulu fun fact juga. Bapakku dulu juga guru kan ya. Bapakku Iya. sekarang di SMP 1 Singosari. Tapi sebelumnya rumah itu di Kota Malang. Bapakku ngajarnya di Sumber Manjing. Jauh itu. Cuma 3 hari sekali tadi. 1 minggu 3 kali. Oh 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Jauh. Jauh. Aku sampai gak pernah ke sana. Iku ya iso bikin tuh ada dalan loh Mas. Iya. Jadi aku alhamdulillah apa namanya bapak siapa namanya? Bapak Eko. Bapak Eko. Udah dipindah alhamdulillah. Lebih dekat. Terus tadi mana pertanyaannya tadi? Sampai gak fokus Apa aku. sih tadi ya? Nganu kondisi, kenapa Ya, milih itu? kondisinya seperti apa? Karena pertama kita lihat bangunannya itu, terus kedua kita lihat gurunya Cuma Welcome. gurunya welcome banget. Kita sama warganya itu welcome banget kayak gitu. Mas. akhirnya langsung oke. Oke itu. Kita perizinan dibantu sama mereka juga. Karena kan salah satu faktor kita nentuin kita akan berkegiatan di sana itu salah satunya guru, siswa, sama lingkungannya. Lingkungan. Kalau dari salah satu itu nggak mendukung kan kayaknya tidak memungkinkan untuk apa ya mengadakan kegiatan kayak gitu. membuat kegiatan di sana. Gitu. Jadi biar yang datang enak, yang didatangi juga enak gitu. Iya sih, sama ya dapat benefit pengalaman, experience yang nggak Menyenangkan mungkin kayak gitu. dialami oleh kita bertiga ini. Ya kan nggak boleh kita alami, tapi saya punya experience itu menyenangkan, ya mendebarkan. Nah, Banyak kok kayak gitu tuh kita yang paling agak di Tulungagung juga ada waktu itu nggak ada air, nggak ada listrik, jadi kita itu waktu itu aku bener-bener parah. pagi-pagi itu kan emang kebiasaannya manusia rata-rata berak ya. Iya. Nah, itu nggak ada air ya. Nggak ada air. Udah lari-larian cari air. Iya, terus ada lagi teman kita kayak Gali saking kebelet, lubang. gali lubang di tengah kampung kayak gitu buat gunung ya? Iya, Betul. kan itu nggak ada air. Yang di situ Bondo tuh malah sampai narik truk. Harusnya sampai di sekolah jam 11-an. Karena narik truk dan tanjakan jalanin nanjak sampai sekolah jam 3-an. Dan itu jam 6 harus udah start kegiatan kayak gitu. Jawa Timur sih ada ya. Masih Ini ada. banyak banget sebenarnya. Ya terima kasih lah untuk 1000 guru ini yang
bukan terdiri dari guru. Bukan. Terima kasih lah, thanks to mereka yang nge-explore sampai ke sana. Kita kan nggak pernah tahu gitu loh, nggak pernah tahu hal-hal yang seperti itu. Saya pribadi nggak tahu gitu loh. Sama mas. Lah, iya. Saya sebelum join 1000 guru ya nggak tahu gitu. Iya, maksud saya ini baik gitu loh. Ini hal-hal yang baik agar semua orang tahu. Saya tertarik mengundang 1000 guru di podcast ini tuh juga lihat Instagram ya. Oh, Instagram. Kayak ke pelosok-pelosok gitu, itu mungkin menarik kayaknya ini, kayak ditanya-tanyain. Tak kira guru, aku pengen bahas honorer awalnya. Ternyata bukan guru. Tidak. Jadi skip lah honorer. Terus untuk kegiatan itu visit-visit seperti itu sebulan sekali atau ya apa sih 1000 guru di Malang ini? Monggo couple. Apa nih? Ya itu untuk menentukan kegiatan itu kayak itu rutin atau kayak ya apa? Sebenarnya kalau dari kita kan Boleh juga nggak, berpacu kepada terima kasih. Ya. Boleh itu mas. Aku. Itu kan juga kita terima kasih banyak berpacu kepada 1000 guru pusat ya. Jadi mereka itu punya deadline kalau misalkan kita kan ada 3 program unggulan kalau di 1000 guru Malang. Jadi misalkan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk TNT gitu. Atau nanti diselingi di sela-sela itu ada teaching and giving, ada stasiun baca kayak gitu. Jadi setahun itu ada beberapa kegiatan. Visiting itu hanya salah satu program. Visiting kayak travel and teaching ya, visit itu ya. Ini salah satu aja. Ada TNG. TNG itu apa? Teaching and giving ya. Teaching and giving apa itu? Jadi bedanya TNT sama TNG, traveling and teaching and TNG dan ini. TNG ini sebenarnya kalau TNT itu lebih ke kita 3 hari. 3 hari. Mungkin biasanya berangkat Jumat sore, Sabtunya seharian kita kayak ngajar bareng adik-adik, kayak gitulah intinya. Terus Sabtunya baru kita kayak traveling. Minggunya traveling. Minggunya baru traveling. Minggunya kita baru traveling kayak gitu. Terus balik lagi ke kota habitat. Ke tempat mahasiswa belajar ya. Terus kalau TNG ini kegiatannya cuma sehari aja. Apa itu? TNG itu kayak ya sama aja dengan TNT sih, tapi nggak ada yang namanya traveling. Cuman kita mengajar seharian di sekolah atau di panti sih biasanya. Kalau kita biasanya setiap Ramadan sih, setiap Ramadan di panti asuhan biasanya. Oh, setiap Ramadan panti asuhan. Pasti ada TNG Ramadan. Terus yang ke Stasiun baca. Itu baru. Itu udah lama. Cuman kalau stasiun baca tuh kayak ibaratnya sunnah gitu mas. Nggak diwajibin. Kalau TNG itu wajib. Kalau stasiun baca itu sunnah. Oh, stasiun baca kayak spot-spot zaman bikin untuk baca. Untuk baca. Ya kayak kita kolaborasi sama komunitas literasi kayak yang kemarin Cak Pendek, terus kemarin itu ada dari Republik Baca di daerah Jabung kayak gitu. Jadi kita datang ke sana ngundang adik-adik untuk sekedar membacakan cerita atau mereka yang bercerita ke kita kayak gitu. Kayak meningkatkan literasi aja sih. Biasanya kita ambil yang kayak daerah perkampungan kayak gitu. Oh, itu stasiun baca. Oke. Terus apa tanya? Kan itu udah lengkap ya. Tentang 1000 guru. Aku tanya secara persen sih ke siapa ya, Mbak Galuh sih. Oke. Mbak Galuh kenapa sih kok ikut 1000 guru? Ketika ceritanya seperti itu kok sama tertarik 1000 guru? Sebelumnya kan sebelum aku ikut volunteer pendidikan ini, sebelumnya ikut kayak volunteer tapi di luar pendidikan, kayak misalkan kayak PMI kayak dan lain-lain kayak gitu. Lebih ke situ. Agak nggak cukup tertarik sama pendidikan karena kayak kita ngeliat anak kecil kayak ngeselin kayak gitu kan. Itu aku dulu seperti itu, kayak ngeselin gitu kan. Terus dari situ, tapi dari SMA itu aku udah tahu ini 1000 guru gitu kan. Terus abis itu awal-awal kuliah semester masih maba kayaknya. Terus itulah ada kegiatan 1000 guru, coba ikut tapi ditolak gitu kan. Kan kalau kayak gitu ada pendaftaran, ada seleksinya, ternyata ditolak. Terus habis itu coba lagi di tahun berikutnya baru bisa. Enggak. Tolong mulu. Baru bisa di tahun berikutnya. Ya awalnya cuma iseng-iseng aja karena di Malang belum nggak punya teman dekat, nggak punya, maksudnya kayak introvert gitu loh mas. Oh introvert, ya I see. Jadi awalnya introvert kayak kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang. Jadi kayak hari-hari ya udah di kos ya, pengen nyoba hal baru gitu. Itu pasti semester 6 semester 5 ya? Enggak, baru-baru maba. Baru-baru maba.
Sibuk loh baru maba itu sebenarnya. Kalau si introvert. Jadi sebenarnya nggak punya intensi untuk wah, aku akan membanggakan negeri ini dengan cara mengasuh anak ke pelosok ngono enggak ada. Sebenarnya enggak sih. Cuman pengen ikut sekali aja gitu, kayak pengen tahu gimana sih rasanya kayak 3 hari tidur di sekolah dan lain-lain kayak gitu. Tapi setelah ikut itu kok lumayan cukup tertarik, dan kebetulan 1000 Guru Malang tuh lagi ada oprek tim gitu. Jadi ikutlah dari situ. Apa yang kayak sampean ada berubah secara pribadi apa ketika masuk 1000 Guru? Lebih bersyukur sih. Lebih bersyukur. Biasanya kayak banyak ngeluh, terus kayak lihat atas doang. Nggak lihat bawah. Bersyukur di penderitaan orang lain sih. Ini agak ironi sih. Untung nasibku nggak kayak kalian ya. Ngawur. Nggak kayak lebih kayak mawas diri aja mungkin ya. Lebih ke situ sih. Muhasabah diri. Kayak anjir lah aku iso males gini padahal aksesnya mudah loh di sini. Di sana. Iya, lebih kayak gitu. Aku waktu awal-awal ikut TNT itu kayak nangis terus, nggak tahu kayak terenyuh gitu loh. Soalnya waktu pertama aku ikut itu aku dapat kelas yang kecil, jadi kan kayak agak barbar gitu mungkin ya. Jadi kayak ada salah satu anak waktu itu memang bukan penampilan apa sih, kayak tampilannya tuh memang agak lusuh, kayak memang agak kayak gimana ya? Iya, kayak itulah. Terus tiba-tiba teman kelasnya itu kayak ngebully gitu loh, kayak Kak jangan deket-deket sama itu bau, bau sampah, pemulung dan lain-lain. Dan kebetulan dia tuh juga nggak pakai sepatu karena nggak punya sepatu. Nah dari situ aku kayak aduh, kayak perasaannya dimainkan setiap volunteer 3 hari itu. Kayak nonton Satu Kakak 7 Ponaan. Nah, seperti Barusan kemarin tuh. baru kemarin nonton sih. Kayak gitu ya. Lebih ke situ. Jadi akhirnya ketagihan ya udah keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang akhirnya. Kalau masnya, Mas? Kalau aku waktu itu lagi kayak sibuk banget. Waktu itu kan aku sebelumnya kerja di industri kreatif itu, Mas. Terus desain grafis atau apa? Animasi. Animasi gue kira. Nah, kayak terlalu banyak project terus burnout. Akhirnya diajakin sama temen, ayo coba ikut 1000 Guru, main-main kayak gitu. Ya akhirnya ikut, dan aku nggak ada basic ngajar. Aku ingat pertama kali aku cuma suka main sama anak-anak tapi nggak bisa ngajar. Pertama kali aku ngajar anak-anak itu aku ajarin tuh step. Apa? Doran. Pertama kali aku ngajar anak kelas 2 SD. Aku nggak tahu mau ngajar kayak gimana. Aku cuman tertarik buat main-main kayak gitu. Aku ajarin tuh step pertama kali aku ngajar. Terus baru dari situ ternyata anak-anak kecil ini juga menyenangkan loh kalau diajak mereka juga masih bisa diajak diskusi sebenarnya. Anak kecil tuh gimana cara kan anak kecil melihat dunia itu berbeda gitu, Mas. Ada yang masih kecil pengennya jadi supir truk, kalau sekarang kok pengen jadi supir truk kayak gitu. Cita-cita sing liya loh apa dari supir truk. Ternyata mereka karena ayahnya supir truk pengen jadi supir truk karena melihat lingkungan sekitarnya sih. Oh, I see. Jadi mereka kayak mindsetnya udah dari situ. Jadi akhirnya aku tertariknya itu. Tapi sebenarnya kerja tapi ikut komunitas. Waktunya ya apa ya? Kan kebetulan komunitasnya di lebih ke weekend tau. Nah weekend tuh juga longgar. Akhirnya bisa ikut. Nah waktu pertama ikut itu juga pulang kerja langsung ke stasiun untuk ikut. Oh ya? Iya. Stasiun kota ini. Stasiun kota untuk. Sama dari mana? Aku kerja waktu dulu di Bandulan. Oh, maksudnya ke stasiun kota ini apa? Untuk berangkat bareng-bareng. Kegiatan ya bareng-bareng. Oh, meeting point-nya di sana. Meeting point-nya sama. Karena kan kita juga berangkatnya macam-macam. Kadang naik kereta, naik truk TNI, bus, Truk TNI. travel. Iya. Truk TNI. Oh, maksudnya berangkat ke sana. Iya. Pak Irop berangkat dari rumah ke stasiun gitu TNI. Kayak gawat banget ya. Bapakku komandan sih kan. Kayak gitu. Jadi kayak itu beragam ya jadi ya. Beragam. Jadi masih di industri kreatif yang bukan budak korporat. Biasanya kan kayak budak korporat kan Sabtu Minggu apa liburan biasanya istirahat karena terlalu capek. Tidak. Ini industri kreatifnya benar-benar rebel sih, Mas. Oh, rebel. Oke. Terus apa yang sampean rasakan ketika perubahan secara pribadi atau apalah ketika ikut komunitas ini?
Berubah secara pribadi. Ya kayak apa ya, perubahan sih. Kalau aku lebih ke sabar aja ngadepi anak-anak. Kalau dulu aku emang suka main sama anak-anak, tapi anak-anak yang si lucu-lucu. Nah, anak sing wis megelno pergi yo kamu dari hidupku. Gitu. Ya, sekarang aku lebih sabar. Oh mungkin Jadi- deh rumahnya lagi ada problem atau dia emang cari perhatian kayak gitu. Jadi lebih kayak memahami manusia ya. Ya betul, memanusiakan manusia di sini. Kayak enggak langsung judgmental. Judgmental ya itu. Langsung kayak wah apa. Iya. Mungkin di hadapan semua orang kan sampean akhirnya gitu ya. Coba memahami dulu. Coba pahami. Teril nggak semua orang suka anak kecil. Iya, aku ya kayak nggak suka anak kecil sementara ini. Sementara ini loh ya. Sementara ini. Nah, tangisannya itu. Bayangkan kita jadi apa moko no, tiba-tiba. Kayak tangisannya. Kayaknya udah nonton deh. Udah nonton. Udah nonton. Ada pertanyaan Ber? Sebenarnya aku sih burn out. Untuk pertimbangan kan kayak yang cerita tadi Ketut Yudo kan menghadapi tantangan geografis dan sosial yang asing lah bagi kehidupan kita. Bagaimana komunitas Seribu Guru di Malang memastikan keberlanjutan programnya? Apakah nanti setelah dari sana nanti sebulan atau 2 bulan lagi balik ke sana untuk meninjau apakah sudah berhasil apa gimana? Terus satu lagi sih sekalian dalam komunitas ini apakah selalu melibatkan pemerintah daerah atau organisasi tertentu di dalam Kegiatannya gitu. Mau dijawab? Siapa dulu? Monggo dulu. Aku. Hmm. Tadi ya kayak melihat itu berhasil atau enggak. Karena kebetulan aku di bagian kayak bisa dibilang humas gitu lah. Humas. Jadi cukup sering berhubungan dengan komunikasi dengan warga sekitar sama gurunya. Jadi kita tahu ini gimana sekolahnya beberapa bulan kemudian kayak gitu. Itu cukup memang ada perubahan yang sangat disukai. Kadang gurunya ini tiba-tiba chat, Mbak ini loh adik-adiknya habis kalian datang mereka lebih semangat dan lain-lain. Gurunya lebih sering laporan kayak gitu, jadi kayak suka ya kalau di Senang. senang. Kayak bahkan yang kemarin waktu TNJ Ramadan tahun lalu ya, ada panti tuh sebenarnya masih sepetak kosong gitu, terus Bener-bener. habis kegiatan ternyata banyak yang nyumbang, guru-gurunya juga ngundang lagi kayak kita, ayo Kak, Mbak Mas main ke sini, ini pantinya sekarang udah ada bangunannya lo nggak terpalan kayak kemarin kalian main ke sini. Di sana itu cuma untuk belajar sebenarnya. Kayak bimbingan belajar Bimbingan gitu lah. belajar aja. Tapi dari situ kayak alhamdulillah kita waktu itu kayak donasi Semen, cukup banyak. pasir Semen gitu. berapa 60 Biji. 60 sak ya kalau nggak salah. Nah dari itu kayak ngerasanya kayak ini bukan sombong tapi kayak dari situ Worth it ya? rezekinya pantinya tuh ngalir terus Iya, kayak gitu loh. Kayak tahu-tahu udah bangunannya udah gede gitu. Kayak non material mana? Materi. Ini masalahnya ngomong material ya. Iya. Kalau semen ya, kalau kaitan ada yang tadi awal. Enggak, ini kayak ketika itu non materi, non uang, non profit itu kayak meskipun enggak itu ya, tapi kayak rasanya kayak enak gitu. Enak, Di hati itu kayak kayak gini deh. Karena Iya, kayak seseneng itu kayak gurunya tuh kayak aktif bikin story kalau misalkan ini pembangunannya kayak gini. Terus kadang-kadang waktu opening tuh, Mbak hari raya Idul Adha kemana? Ayo datang ke panti buat apa sih namanya syukuran kayak gitulah. Jadi kayak seneng karena kita dianggap kayak gitu. jadi Seribu Guru ini berdampak nyata gitu loh ya. Alhamdulillah. Ya disebut nyata atau enggak tergantung perspektif orangnya sih Mas. Iya. Tapi kalau kita merasa ya alhamdulillah ada dampaknya juga. Dampaknya loh, menurutku depan nanti tak stalking lagi Ya. di Instagram. Iya, Kan ini kan cuma ujaran ya. Ikutlah sekali ya. Nah, betul. Nah, boleh kan sedikit-sedikit promo nanti kan? Iya nggak apa. Itu mau ya promo aja. TNG di mana nih nanti? Kalau TNG saya pertanyaannya. Oh iya, lanjutin dulu ini belum. Belakang lah, iya. Pertanyaan. Ada lagi itu yang mana Mas, tadi keterlibatan pemerintah atau enggak ya? daerah sama organisasi tertentu untuk Kalau organisasi tertentu enggak selalu sih. Karang Taruna mungkin apa? Karang Taruna kita enggak melibatkan mereka. Cuman ya kalau emang kayak ada kebutuhan komunitas literasi kita
kerjasama. Kalau nggak gitu kayak kemarin kita mau cek kesehatan kayak gitu ya kita coba alokasikan ke PMR atau PMI atau puskesmas biasanya. Jadi kita kayak ngajak kerjasama. Atau mungkin kalau emang kebetulan ada volunteer yang punya basic dokter kayak itu kita percayakan ke mereka. Kayak waktu TNT di Tirto Yudo itu ada Kak Aan, dia basicnya dokter gigi anak. Terus ada juga Kak Lia, dia basicnya psikolog anak kayak gitu. Jadi kita ada bikin kegiatan programnya tuh waktu TNT ada apa? Gigi sama sikat gigi sama parenting, menjaga mulut. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kolaborasi ya? Dengan ya apa sih Mas? Memberdayakan apa yang ada. Apa pintanya? Ya apa dunia komunitas non profit di Kota Malang ini emang ramai kah atau ya apa? Sekarang paling ramai itu selain 1000 guru ada involunteer itu. Terus komunitas membaca ya punya Cak Pendek itu. Tapi maksudnya kayak profit. Ya banyak gitu ya sekarang. Masih banyak ya sekarang ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah ada yang pas udah kayak tamat, ada yang tumbuh lagi kayak gitu. Iya sih. Terus dulu komunitas literasiku mungkin yang aku ikut itu udah tamat, mungkin ada lagi. Ada gantinya kayak gitu sih. Aku juga gak diterima loh di Kepan itu dulu. Akhirnya baca buku sendiri ya. Kan? Introvert tenan aku. Oh, ikut-ikut. Dulu mungkin kalau aku nggak diterima 1000 guru, aku juga bikin komunitas mengajar sendiri. Keren. 1000 murid kayak gitu. 1000 murid. Jadi 1000 murid. 1000 guru ini hanya judul tapi beda, loh. Banyak filosofinya. Bukan, ya filosofinya berbeda, bukan hanya tentang guru tapi tentang mengajar, tentang kemanusiaan sih menurutku, humanitarian. Hasil tak kok mau lupa aku. Ini pasti adalah 1-2 mahasiswa yang nonton ya, semoga ya. Amin. Apa yang tanya? Apa sih pentingnya mahasiswa itu untuk mbaknya sih? Masnya kan juga ikut mahasiswa dulu waktu daftar. Enggak, mbaknya. Apa sih mbak pentingnya seorang mahasiswa untuk ikut volunteer itu apa? Komunitas volunteer kayak gini. Kayak komunitas 1000 guru. Kalau aku sih relasi aja sih, relasi kayak nyari temen kayak gitu. Awalnya relasi. Karena dari situ kayak ngalir aja Mas, jadi kayak kita bakal ketemu orang-orang yang inspiratif banget di atas kita gitu. Jadi kayak kan selama ikut 1000 guru awal-awal aku tuh ketemu banyak orang-orang yang emang bener-bener di atas aku ya. Ada yang dokter gigi, ada yang dokter umum. Iya ada memang. Anggotanya 1000 guru itu? Ada dulu, sebelum saya. Jadi banyak, ada yang dosen, ada yang memang jadi guru. Jadi dari situ relasinya terbentuk lah. Jadi kita ada info. Keren. Iya bener itu makanya. Kan dari situ kan aku ngerasanya sih dari ikut 1000 guru aku ngerasa kayak dipermudah sih, kayak aku sedang butuh apa, terus oh iya aku kenal ini jadi minta tolong kayak gitu sih. Oke. Ada pertanyaan Zul? Mungkin ada yang mau tanyakan? Mungkin dari kepemimpinan jangka panjangnya untuk program 1000 guru ya, komunitas khususnya di Tirto Yudo. Iya, itu seperti apa? Jangka panjangnya apa? Ada monitoring lagi atau mungkin ada kunjungan lagi seperti apa? Kalau kemarin itu Tirto Yudo kita juga kayak edukasi ke pihak sana untuk pengembangan wisata. Wisata di sana itu ada pantai Wedi Awu dan Wedi Putih. Oh ya, Wedi Awu, surfing ya? Nah surfing. Ya, ada sekarang kan di sana. Terus ada kayak kutis-kutisan gitu tuh. Ya. Pernah nginep di sana. Tuh. Iya kan sempat viral beberapa tahun. Beberapa waktu ini kan. Nah itu kita coba ngedukasi mereka untuk gimana caranya memasarkan tempat wisatanya gitu. Kebetulan anggota kita kemarin tuh ada yang jurusan pariwisata. Jadi kita coba selain ke adik-adiknya, kita coba kasih dampak ke warga sekitar situ, pengembangan wisatanya kayak gimana. Gitu. Mungkin jangka panjangnya itu cuma via WA aja ya. Iya, gimana kabarnya mungkin ya. Atau mungkin kayak teman kita kemarin ada ketua kita Raka itu dan di Tirto Yudo banyak cengkeh. Dia selain
cari channel cengkeh di sana juga sekalian main kayak gitu untuk tetap jalin Jadi komunikasi. kayak nyari cuan akhirnya iso ngono ya. Nah, Kayak betul. Ya itu tadi relasi. relasi banyak ya di sana. Ini anak dampit ini. Dampit. Ya ya. Keluarga saya banyak di situ. Di Pantai Wijarjo kan. Kodiawu ha, Iya. daerah Kodiawu. Ya Di ini. samping pesisir itu ada keluarga saya di situ. Oh, coba kemarin kenal. Sekolah di enggak ya? Sekolahnya nggak yang di situ tapi ya. Tapi kalau untuk datang lagi sih kita ya itu Nunggu tadi mereka reach out lagi ya. biasanya kan meskipun kita nggak reach out atau mereka nggak reach out tuh kelihatan dari story-storynya gitu kan. Terus 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu kita ada CSR sama KFC sebelum ada boycott gitu lah. Jadi Titit ya. Ya terus. oh nggak boleh ya? Ya nggak apa-apa. Ya terus lanjut. Oke, terus sebelum CSR itu kita tuh dulu datang ke salah satu sekolah yang dimana itu dulu kena dampaknya dari gempa yang di Malang Selatan yang cukup gede itu. Nah, dari itu kan kita ada kayak disaster response gitu kan. Nah, dari situ kita udah tahu ini lokasinya emang bener-bener parah, kayak atapnya jatuh, terus apa sih pintunya nggak ada pintu, terus bangkunya rusak, pokoknya semuanya tuh kayak efek dari gempa itu gitu. Nah, dari situ kita berkegiatan. Nah, beberapa tahun kemudian baru ada CSR. Nah, CSR ini minta untuk berkegiatan di sekolah yang membutuhkan. Jadi kita balik lagi ke sekolah itu karena memang masih belum terjamah gitu sama pemerintah. Nah, jadi dari situ kita survei lagi sih, bukan tiba-tiba datang. Jadi survei lagi kayak memang kayaknya butuh dibantu lagi. Ternyata memang betul kamar mandinya tuh kayak kalau kita BAB atau BAK tuh sambil nyenjang itu bisa di atas itu ya bisa gitu. Jadi tapi kan kasihan ya. Kayak bener, iya tapi bener-bener kayak nggak layak gitu loh Kak. Kayak banyak lumut dan lain. Nah, dari situ kan kayak memang butuh dibantu. Jadi akhirnya kita datang kembali buat ngebantu bikin MCK baru, ngecat sekolahnya, nambal dan lain sebagainya kayak gitu. Ini yang terakhir nih mungkin kan mau Ramadan ya. Di Ramadan ini apa nih kegiatannya? 1000 guru yang anggotanya bukan hanya guru ini. Kalau untuk TNG ini udah untuk Ramadan ini udah pasti TNG. Udah ada teaching and giving kayak itu ntar untuk internal aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang pengen ikut nanti setelah Ramadan ini di bulan April sekaligus ngerayain ulang tahunnya 1000 Guru Malang yang 1 dekade, ada kegiatan TNT di daerah Probolinggo. Oh, Probolinggo. TNT Malang tapi ke Probolinggo. Betul, TNT Malang. Sama-sama plat TNI kan masih ya. Iya, iya masih. Ini rumahnya Mbak ini. Ya, tapi berat ini kapolnya. Oh. Tapi masih jauh dari rumah saya lah. Oke. Emang benar-benar desa. Oke. Ya Mbak Galo, Mas Kris, terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama. Semoga terinspirasi semua ya sama 1000 guru. Amin. Dadah. Where you going?